Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di channel Wong Pangeran Club. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa jumpa kembali di channel Wong Pangeran Club. Harapan saya ya seluruh sahabat-sahabat Kung Mania dimanapun berada ya hingga saat ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan berbagi cerita kepada sahabat-sahabat Kung Mania ya. Bahwasanya ya saya ini baru pulang dari luar kota. Sepanjang dalam perjalanan kemarin ya saya melihat-lihat di wilayah yang kita lintasi menuju pulang ya. Nah, kemudian ya tiba di suatu rumah ya. Kita tertuju pada suatu rumah bahwa di situ kita lihat ada dua kandang burung perkutut ya, yang mana di dalamnya itu ya terdapat dua burung perkutut di masing-masing kandang itu ya terdengar seperti rajin berbunyi ya, saut menyaut gitu ya. Jadi antara kandang yang satu dengan yang satu ini saut menyaut gitu. Nah kemudian melihat itu ya kita ya sedikit tertarik ya, ya sekedar pengen tahu. Kemudian juga kita menghampiri untuk melihat burung yang suaranya kedengeran ya sampai di pinggir jalan. Kemudian kita hampiri dan kita memantau, mengawasi sejenak ya. Nah ternyata memang dua ekor burung yang berlainan kandang itu ya ternyata memang benar-benar ya rajin bunyi dan saut menyaut gitu ya. Nah selanjutnya ya begitu kita ketemu sama si pemilik ya, kemudian kita juga ya bercerita-cerita ya perihal tentang perkutut, sekaligus juga kita menanyakan ya perihal dengan dua ekor burung yang sudah ia pelihara itu ya. Nah ternyata setelah saya amati dan saya pantau ya, dua ekor burung itu ternyata burungnya masih muda-muda sekali ya, masih muda. Namun demikian ya punya suara yang cukup menarik ya, cukup bagus ya, suara dengan volume yang besar ya, dengan kungnya cukup besar ya. Nah ternyata yang satu itu burungnya masih muda ya, muda hutan lah boleh dibilang ya. Nah namun demikian baru beberapa bulan dipelihara, ternyata burungnya itu ya rajin berbunyi. Selain juga burungnya itu mempunyai suara yang bagus gitu. Nah yang lebih menarik lagi adalah yang satunya lagi itu ternyata burungnya masih muda sekali ya, bahkan masih piye, masih anak dan belum pernah murak. Nah namun demikian ya burung itu ya tetap rajin berbunyi dan ya kelihatan sekali vokalnya itu ya sudah ya besar ya, volumenya ya sudah mulai kelihatan ya vokalnya itu. Nah menurut cerita yang punya burung ya, bahwasanya dulu si perkutut yang masih piye ini dulu didapat dari sebuah kebun ya, pada saat itu memang belum begitu pandai terbang ya, dan makan pun pada saat itu ya belum bisa ya, boleh dibilang masih mau belajar makan. Kemudian didapatlah sama si yang punya perkutut ini di kebun, dibawa pulang, kemudian sampai di rumah ya diajarin ya cara makan ya, kemudian juga dirawat dengan baik. Nah setelah beberapa bulan dirawat ya, ternyata burungnya itu ya sudah
sudah apa istilahnya itu sudah bisa makan dan perkembangannya semakin pesat ya. Nah, tidak lama kemudian ternyata burung itu mulai rajin berbunyi ya, mulai rajin berbunyi dan kelihatan sekali burung itu mempunyai kualitas yang bagus gitu. Nah, melihat yang demikian ya, setelah saya amati, nah, ternyata saya cukup tertarik dengan 2 ekor burung itu ya. Kemudian ya saya menduga-duga ya seolah-olah si yang punya burung ini ya tidak mau menjual ya, tidak mau menjual ya. Ya mungkin karena sayang ya dengan burungnya yang bagus ya. Ternyata setelah saya lobi-lobi ya, dan ini ya dengan segala upaya ternyata ya akhirnya si yang punya burung ya lulu juga ya. Jadi begitu kita ada penawaran mau membeli burung yang dia pelihara itu, ternyata dia ya dengan sangat berat sebenarnya ya, tetapi dia mau menjual dengan harga yang murah gitu ya. Nah, ini menurut saya adalah ya bagaikan ketiban durian runtuh ya, atau juga ya dengan kata lain ya dapat rezeki mentas ya, dapat burung bagus ya secara tidak sengaja ya, secara tidak sengaja, tidak ada perencanaan sebelumnya ya, hanya spontanitas saja melihat ada 2 ekor burung yang dipelihara oleh ya warga sekitar ya, yang mempunyai kualitas bagus ya. Tadinya kita cuma melihat-lihat saja, kemudian juga iseng tadinya ya, pengen tahu ya, sekaligus mungkin ya sedikit-sedikit sharing ya tentang bagaimana berbagi pengalaman tentang perawatan burung perkutut ya. Nah, ternyata ya situasinya lain dan dapat rezeki mentas ya dengan mendapatkan 2 ekor burung perkutut yang masih muda dan berkualitas bagus ya, mempunyai suara yang besar, mempunyai prospek ya, dibeli dengan harga yang sangat murah ya. Ya jarang sekali ya, biasanya orang kalau di desa itu ya mempunyai burung bagus kayak gitu kan biasanya nggak mau lepas ya, nggak mau jual ya, dia mempertahankan ya, meskipun ditawar dengan harga tinggi ya. Nah, namun pada kali ini ya kejadiannya memang lain ya. Jadi ternyata si yang punya burung mau melepas ya, menjual dengan harga yang murah ya, beserta dengan kandangnya ya. Nah, kenapa demikian ya? Karena menurut cerita yang bersangkutan di daerah situ katanya masih banyak terdapat burung perkutut yang ya bagus-bagus katanya, suaranya yang besar-besar, kuknya besar, kemudian juga dengan jumlah yang banyak ya. Selain itu juga mudah didapat ya, gampang mendapatkan, karena mereka di sana masyarakatnya kebiasaannya ya selain berkebun ya, sembari berkebun mereka juga memikat burung perkutut, sekaligus juga ya menjaring perkutut ya. Jadi tidak hanya memikat, kadang-kadang mereka menangkap burung perkutut itu dengan jaring, kadang juga dengan menjebak ya. Nah, karena berdasarkan demikian mungkin ya si yang punya mungkin berpikir kalau ini dijual ya mudah-mudahan di hari berikutnya yang bersangkutan mendapatkan pengganti ya dengan burung yang sama seperti yang dia jual. Nah, jadi memang jarang sekali ya dapat ya, ibaratnya burung bagus dengan harga yang murah. Nah, sahabat-sahabat semuanya ya, kita lihat burungnya.
sobat-sobat Pungmania ya. Jadi inilah salah satu burungnya yang baru kita dapat kemarin ya. Nah, berdasarkan ciri fisik ya, memang sudah memenuhi syarat ya. Jadi kalau kita lihat ini ciri fisiknya, bahwasanya ya burungnya mempunyai paruh yang panjang, juga tebal, kemudian juga mempunyai mata yang tajam, ya, sorot mata yang panjang, kemudian juga alisnya ini ya cukup tebal, ya. Mempunyai body fisik yang cukup panjang ya, kemudian ekornya juga panjang, ya. Nah, yang menarik bahwasanya burung ini ya ternyata masih muda ya. Jadi bahasanya burungnya muda hutan, tapi burungnya sudah mulai rajin bunyi gitu ya. Ini ya. Jadi cukup menarik ya. Dengan usia yang cukup muda, dengan suara yang cukup bagus ya, mudah-mudahan burung ini prospek untuk ke depan ya. Nah, sahabat-sahabat Pungmania ya, ternyata burungnya ini ya mempunyai mental yang cukup bagus ya. Karena apa? Karena ya burungnya kemarin waktu dibawa pakai kendaraan motor ya, kita karena situasinya ya mendesak, kita tidak memakai kerodong ya, tidak dipakaikan kerodong, jadi burungnya digabung jadi satu, ditaruh di dalam satu kandang ya. Yang satu kandangnya ditaruh di belakang motor, kemudian yang satu kita pegang ya. Nah, selama dalam perjalanan ya alhamdulillah burungnya tidak begitu istilahnya itu begitu gerah ya. Biasanya kalau dibawa di kendaraan utamanya motor, kalau tidak dipakai serodong biasanya kan burungnya gerah, jadi liar dia ya, jadi gesit. Nah, ini kemarin tidak ya. Nah, yang lebih menarik lagi ya, begitu sampai di rumah burungnya ya kita gantang ini ya, ternyata tidak berapa lama kemudian ya burung masih tetap bunyi, tetap rajin. Nah, dalam artian bahwasanya mempunyai mental yang cukup bagus gitu. Nah, yang lebih menarik adalah ini burung yang satunya lagi ya, ternyata burungnya ini masih piye sama sekali ya. Jadi masih belum murak ya, belum murak pertama ya. Namun demikian ya, dari ciri-ciri fisik burung ini sudah mulai kelihatan ya kualitasnya ya. Ya, mempunyai paruh yang cukup panjang ya, mempunyai alis mata yang sudah kelihatan mulai menebal ya. Kemudian ya meskipun burungnya masih kecil, tapi sudah kelihatan bodinya ini ya cukup besar ya, panjang ya, dengan ekor yang lumayan panjang ya. Nah, burung ini ya yang lebih unik lagi, meskipun masih ya, masih anak-anak, sudah mulai rajin bunyi ya. Bukan sudah mulai, tapi bahkan sudah rajin ya, mengeluarkan suaranya ya, walaupun ciri khas suara anak, tapi sudah kelihatan vokalnya ya. Jadi bahkan dari jarak jauh pun sudah kelihatan, sudah kedengeran ya suara vokalnya itu ya. Jadi sangat menarik ya burung ini ya, mungkin termasuk salah satu burung yang unik ya. Jarang-jarang sekali ada burung yang masih muda, masih piye, belum pernah murat, tapi sudah mulai rajin ya berbunyi ya. Nah, tidak hanya ini saja sebenarnya ya, saya mendapatkan burung piye anakan yang rajin bunyi ya, dengan suara yang cukup besar ya. Nah, pernah saya beberapa bulan yang lalu ya mendapatkan ya seekor perkutut yang masih piye juga ya, yang seusianya sama kayak gini ya waktu itu. Nah, pada saat di ombyoan itu ya burungnya itu ya sama seperti burung ini ya, dia mulai rajin dipancing dengan suara HP
ya, ditaruh di atas kandang ombyoan ya, ternyata burungnya langsung nyaut gitu ya, padahal burungnya masih masih anak-anaknya belum murah pada saat. Nah sekarang burungnya sudah mulai gacor, bahkan polar ya, besar sekali ya. Jadi kurang lebih 3 bulan yang lalu saya pernah dapat juga sama seperti ini ya, hanya saja pada saat itu saya dapatnya di ombyoan ya, dapat di ombyoan ya. Nah pada saat di ombyoan itu sudah kelihatan mentalnya ya, pada saat dipancing dengan HP dia nyaut, langsung kita sikat, kita ambil, kita bayar ya, kita rawat di rumah ya, hanya berapa hari, 2 hari sudah mulai gacor di rumah, kemudian hari-harinya juga tetap gacor dan kelihatan sudah vokalnya besar ya. Nah sekarang dia sudah murak ya, sudah selesai murak, dan selesai murak ya semakin rajin bunyi, semakin gacor, dan vokalnya sudah mulai kelihatan ya, dan suara tungnya juga sudah mulai kelihatan ya. Nah sahabat-sahabat kicau mania, jadi ya memang untuk mendapatkan perkutut yang bagus ya, selain kita memang harus ya, mengikuti ya saran para pakar senior ya, kadang-kadang kita hoki-hokian juga ya, mendapatkan burung yang mempunyai kualitas bagus sehingga kita ya, merasa bersemangat dalam merawatnya ya, karena burung yang kita rawat itu merupakan burung yang berkualitas. Nah sahabat-sahabat mania ya, jadi itulah ya sedikit cerita dari kita ya. Semoga sahabat-sahabat mania terinspirasi ya ke depan untuk bisa mendapatkan burung perkutut yang bagus, yang berkualitas ya. Ya sebagai penyemangat ya dalam merawat burung perkututnya ya. Demikianlah ya cerita dari saya, sahabat-sahabat mania. Jangan lupa di tombol subscribe, like, komen dan share, kemudian juga klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.